Salam kasih dalam Kristus. Kembali lagi di segmen Abraham Menyapa. Dengan saya, Mr. Ius. Dan saya, Nathan. Waspadalah, waspadalah. Kejahatan manusia bukan saja karena niat dari manusianya, melainkan juga dapat disebabkan pengajaran yang menyesatkan. Udah mirip kayak Bang Nabi belum tuh? Udah, cocok banget. Bercanda. Ini Widi kok. Jeng, jeng, jeng. Ini dia orangnya, saudara sekalian. Mau tahu ciri-ciri pengajar-pengajar sesat? Mau banget. Ini dia nih ciri-cirinya. Kita sebutin satu persatu. Yang pertama, menonjolkan dirinya sendiri, menunjukkan kedekatan dia dengan Tuhan. Tuhan selalu berkata, Tuhan berbicara kepada saya dalam mimpi nih tadi malam atau apalah yang lain. Mengkultuskan dirinya sendiri, naik turun surga, trip to hell dan lain-lain. Bisa baca tuh di Matius 24 ayat 23. Boleh juga. Yang kedua, menyampaikan ajaran yang tidak berdasarkan firman Allah, melainkan cerita dongeng isapan jempol. Kalian bisa baca, saudara sekalian bisa baca di 2 Petrus 2 ayat 3. Yang ketiga, mengenalkan Yesus yang lain. Yesus yang membuat manusia jadi kaya, sukses, berhasil. Bila kita berikan persembahan mingguan, perpuluhan, semakin besar jumlahnya, semakin besar juga tuayannya. Yesus yang melayani jemaat-jemaat. Ada tuh di 2 Korintus 11 ayat 4. Betul sekali. Kayak MLM ya. Betul banget. Nah yang keempat, gaya hidupnya itu bukan sebagai pengabdi, melainkan cenderung itu sebagai artis rohani, mempunyai mobil mewah, barang-barang mewah, dan juga rumah-rumah banyak. Saudara sekalian bisa baca di 2 Timotius 2 ayat 3. Yang kelima nih, mengedepankan orientasi pada mujizat kesembuhan, bahasa roh. Bukan inti Injil Kristus, yaitu lahir baru atau ciptaan baru. Serupa seperti Kristus, padahal banyak tuh ayatnya. Ada di Ibrani 6 ayat 1-2, Yohanes 15 ayat 5, Kisah Rasul 4 ayat 12, Kisah Rasul 13 ayat 39, 1 Korintus 1 ayat 4, yang semuanya nanti bisa baca sendiri-sendiri ya. Nanti kita cantumin aja ayat-ayatnya. Cuman saya bacain satu, di 1 Yohanes 2 ayat 6. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Jadi itu tuh, dalam hidup kita harus hidup seperti Kristus, nggak cuman wah-wahan aja. Nah itu dia guys. Sebetulnya itu semuanya itu gampang banget kalau kita mau untuk kita pahami dan juga kita renungkan ya. Juga, namun tapi nggak tahu kenapa kebanyakan orang itu tidak merenungkan firman. Maka itu masih kita semua itu atau kalian semua itu, saudara sekalian itu pasti sulit untuk memahami firman-Nya. Maka dari itu kita menghimbau agar saudara sekalian tetap merenungkan firman, menerapkan firman di dalam kehidupan saudara sekalian, dan juga jangan lupa untuk menguji firman itu dalam kehidupan saudara sekalian. Benar sekali, jadi nggak cukup tuh dengan hanya membaca atau menghafalkan firman. Kita harus menguji tuh. Kita harus menerapkan, jadi kita sendiri mengalami. Kita mengalami firman Tuhan itu di dalam hidup kita. Betul sekali. Nah, udah, jadi sekian dari kami ya guys. Sampai jumpa lagi dalam segmen berikutnya. Roh Kudus menyertai. Shalom.